Ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dona Setiawan MPD selaku dosen pengampu evolusi dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang evolusi manusia. Sebelumnya, perkenalkan Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini saya selaku pemateri pertama, di mana materi pada evolusi manusia ini terbagi menjadi 5 subbab. Yang dimana yang pertama itu ada sejarah gagasan, yang kedua sebelum Homo, ketiga genus Homo, keempat penggunaan alat, dan yang kelima model evolusi manusia. Sebelum kita memasuki materi inti, mari kita simak video ini dengan seksama. Apakah benar manusia berasal dari kera? Yuk kita simak teman-teman. Baiklah, di sini kita akan menuju ke materi yang pertama, yaitu sejarah gagasan. Kata Homo, nama genus biologi untuk manusia berasal dari kata Latin yang artinya manusia. Kata ini dipilih pertama kali oleh Carolus Linnaeus dalam sistem klasifikasinya. Kata Inggris human berasal dari kata Latin yaitu humanus, bentuk adjektif vital dari homo. Carolus Linnaeus dan ilmuwan lain pada masa itu juga menganggap kera besar sebagai kerabat terdekat manusia berdasarkan kemiripan morfologi dan anatominya. Kemungkinan menghubungkan keturunan manusia dengan awal baru yang jelas setelah tahun 1859 dengan publikasi Charles Darwin of the Origin of Species, di mana ia menjelaskan gagasan evolusi bahwa spesies baru berasal dari spesies yang ada pada sebelumnya. Buku Darwin tidak membahas pernyataan evolusi manusia, hanya saja menyatakan bahwa akan ada titik terang tentang asal mula manusia dan sejarahnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Dinda Saputri. Baik, terima kasih Saudari Sistia Yuliarti. Di sini saya Dinda Saputri akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang sebelum Homo. Yang pertama itu ada evolusi kera besar. Sejarah evolusi primata dapat ditelusuri kembali 65 juta tahun yang lalu sebagai salah satu mamalia placentalia tertua yang masih hidup hingga saat ini. David Background menyimpulkan bahwa primata-primata awal berkembang di Eurasia dan bahwa salah satu silsilah yang membentuk kera besar dan manusia Afrika termasuk dalam Dryopithecus. Yang kedua yaitu ada divergensi silsilah manusia kera besar lainnya. Spesies-spesies yang dekat dengan nenek moyang umum gorila, simpanse, dan manusia dapat dipresentasikan oleh fosil yang ditemukan di Kenya dan Euopithecus yang ditemukan di Yunani. Bukti molekular menunjukkan bahwa antara pertama-tama gorila dan kemudian simpanse memisah dari garis yang mengarah ke manusia, dan diperkirakan 98,4% identik dengan simpanse saat dibandingkan morfisme nukleotida tunggalnya. Ragam fosil dari gorila terbatas ini kemudian disebabkan oleh preferensi yang buruk cenderung bersifat asam dan melarutkan tulang, dan kesalahan sampling. Hominin lainnya cenderung beradaptasi dengan lingkungan kering di luar sabuk ekuator bersama dengan antilop. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang genus Homo. Homo sapiens adalah satu-satunya spesies dari genus Homo yang
Walau beberapa spesies yang punah mungkin adalah nenek moyang dari Homo sapiens, kebanyakan lebih mungkin adalah sepupu kita karena sudah berspesialisasi menjauhi garis moyang kita. Ada beberapa genus Homo. Yang pertama ada Homo habilis dan Homo goutagenesis. Homo habilis hidup sekitar 2,4 juta sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Homo habilis berevolusi di Afrika Timur dan Selatan. Pada akhir Pleistocene, Homo habilis memiliki molar yang lebih kecil dan otak yang lebih besar dibandingkan dengan Australopithecine dan membuat peralatan dari batu dan mungkin juga dari tulang hewan. Yang kedua ada Homo rudolfensis dan Homo georgicus. Ini spesies yang fosilnya sekitar 1,9 sampai 1,6 juta tahun lalu, namun hubungannya dengan Homo habilis masih belum jelas. Homo rudolfensis menunjukkan pada satu tengkorak yang tak sempurna dari Kenya. Ilmuwan beranggapan bahwa ini adalah Homo habilis yang lain, namun belum dikonfirmasi. Yang kedua, Homo georgicus dari Georgia, mungkin bentuk perantara Homo habilis dan Homo erectus atau subspesies dari Homo erectus. Ada Homo ergaster dan Homo erectus. Fosil pertama Homo erectus ditemukan dokter Belanda Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Pulau Jawa, Indonesia. Titik semula ini menamainya Pithecanthropus erectus sesuai morfologinya, yaitu ia dianggap sebagai bentuk intermediate atau manusia dan kera besar. Genus Homo yang ketiga yaitu ada Homo cepranensis dan Homo antecessor. Keduanya diduga sebagai spesies intermediate antara Homo erectus dan Homo heidelbergensis. Homo antecessor diketahui dari fosil dari Spanyol dan Inggris 1200 sampai 500 tahun yang lalu, sedangkan Homo cepranensis diketahui dari tudung tengkorak tungkal dari Italia diduga 80.000 tahun yang lalu. Lalu yang keempat ada Homo heidelbergensis, hidup dari 800.000 hingga 300.000 tahun yang lalu, juga diusulkan sebagai Homo sapiens atau Homo sapiens paleohungaricus. Lalu yang kelima ada Homo neanderthalensis. Homo ini juga dinamakan Homo sapiens neanderthalensis, hidup dari 400.000 tahun hingga sekitar 30.000 tahun yang lalu. Lalu yang keenam ada Homo sapiens. Homo sapiens dalam bahasa Latin artinya bijak atau cerdas. Sudah ada sejak 250 tahun lalu hingga saat ini, titik di antara 400.000 tahun lalu dan periode interglasial kedua dalam Pleistocene pertengahan sekitar 250 tahun lalu. Ada kecenderungan penambahan ukuran otak dan penggunaan alat dari batu membuktikan tradisi dari Homo erectus dan Homo sapiens. Dan yang ketujuh ada Homo floresiensis, dinamai hobbit karena berukuran kecil, mungkin akibat dari dwarfisme insular. Titik ini menarik dari ukuran tubuh dan umurnya, menjadi contoh konkret spesies baru genus Homo dengan sifat-sifat turunan yang tidak dimiliki oleh manusia modern. Dan yang terakhir ke-8 ada Denisova hominin. Pada tahun 2008 arkeologiawan yang bekerja di situs gua Denisova di pegunungan Altai, Siberia menemukan fragmen tulang kecil dari jari kelingking hominin muda, dijuluki wanita X atau Denisova hominin. Analisis menunjukkan bahwa manusia modern Neanderthal Denisova hominin bermolar yang sama terakhir kali sekitar 1 juta tahun yang lalu, dan penemuan ini mengingatkan kemungkinan bahwa Neanderthal manusia modern dan Denisova hominin mungkin pernah hidup berdampingan. Sini saya akan melanjutkan materi dari Ayuni Rahmawati yang berjudul penggunaan alat. Penggunaan alat dianggap sebagai tanda kecerdasan dan ada teori bahwa mungkin telah menstimulasi aspek tertentu evolusi manusia,
khususnya perkembangan otak manusia. Penggunaan alat akan memudahkan untuk pemburuan, dan para peneliti masih sulit menemukan kapan persisnya manusia awal mula menggunakan alat itu. Sebab semakin primitif alat yang digunakan, maka semakin sulit apakah alat-alat ini adalah objek alam atau buatan manusia. Dan perlu dicatat bahwa banyak spesies membuat dan menggunakan alat tersebut, tapi genus manusialah yang unggul dalam pembuatan dan penggunaan alat yang kompleks. Kemudian alat-alat dari batu. Nah, alat-alat dari batu ini pertama kali ditemukan sekitar berumur 2,6 juta tahun yang lalu, ketika Homo habilis dari Afrika bagian timur menggunakan alat yang disebut alat pebble atau batu koral. Alat atau batu koral ini merupakan pemotong yang terbuat dari koral, dan ini menandakan mulainya Paleolitikum atau zaman batu tua. Dan di akhir zaman ini dianggap sebagai akhir dari zaman es terakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Oke, selanjutnya materinya yaitu manusia modern dan debat atau lompatan besar ke depan. Sampai sekitar 50.000 hingga 40.000 tahun yang lalu, penggunaan alat batu tampaknya berkembang bertahap. Spesies Homo memiliki budaya yang konservatif, tapi setelah 50.000 tahun, BP budaya manusia modern mulai berevolusi lebih cepat. Dan peneliti yaitu Jared Diamond menyebutkan manusia modern mulai bisa mengubur manusia lain yang sudah mati, membuat pakaian dari kulit, menciptakan teknik berburu canggih, dan sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan contoh dari lompatan besar ke depan. Selanjutnya yaitu model evolusi manusia. Saat ini semua manusia yang ada masuk dalam populasi Homo sapiens. Namun menurut model Out of Africa, ini bukan spesies pertama hominid. Untuk spesies pertama, genus Homo dan Homo habilis berevolusi di Afrika Timur setidaknya 2 juta tahun yang lalu, dan spesies ini hanya bisa bertahan sebentar. Kemudian yaitu dari bagian evolusi manusia. Yang pertama yaitu Out of Africa. Menurut model ini, H. sapien modern berevolusi di Afrika sekitar 200 juta tahun yang lalu. Setelah pohon silsilah disusun menggunakan 133 tipe mtDNA, para peneliti menyimpulkan bahwa semuanya berasal dari seorang wanita Afrika. Out of Africa juga didukung oleh kenyataan bahwa keragaman genetik mitokondria tertinggi terdapat pada populasi Afrika. Kemudian yaitu model multiregional. Menurut data hipotesis multiregional atau data genom dan fosil merupakan bukti dari evolusi. Manusia di seluruh dunia bertentangan dengan spesies baru yang dipostulasikan dengan fosil terbaru asal Afrika. Menurut Richard Leakey, bukti fosil tak cukup untuk menyelesaikan perdebatan ini, karena bukti dari DNA automassal juga mendukung asal-usul Afrika terbaru. Selanjutnya yang ketiga yaitu evolusi manusia terbaru. Ada pendapat bahwa evolusi manusia telah mengalami percepatan. Kemudian yang genetika evolusi manusia mempelajari bagaimana genom seseorang manusia berbeda dari yang lain. Masa lalu evolusi yang memunculkan hal itu dan efek yang ada hingga saat ini. Perbedaan antar genom memiliki aplikasi dan implikasi terhadap bidang antropologi, kedokteran, dan forensik. Sekian materi dari saya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the